Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video kami pada hari ini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Prospektif. Saya sendiri, Kartika Putusasala, sebagai moderator, dan teman-teman yang saya sebutkan yaitu Ayu Natasha Syari, Siti Amimi, Stefani, Saradeva Agustina Boruhaloho, dan Laila Turami sebagai pemateri kita pada hari ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu dosen Ibu Nurul Badriah SMAK yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton dan menilai kelompok presentasi kami pada hari ini. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Analisis prospektif. Contohnya nih, misalnya ada perusahaan makanan dan minuman yang penjualannya itu setiap tahunnya meningkat. Dari laporan keuangan terlihat labanya itu terus naik, arus kasnya stabil dan utangnya itu masih terkendali. Dari data itu, investor atau manajemen bisa memperkirakan kalau perusahaan tersebut punya prospek yang bagus untuk beberapa tahun ke depan. Nah, sebaliknya, kalau ada perusahaan yang penjualannya itu menurun terus, labanya makin kecil dan utangnya itu semakin besar, itu bisa menjadi tanda bahwa kriteria perusahaan di masa depan berisiko menjadi menurun. Tujuan dari analisis prospektif itu adalah memperkirakan laba dan arus kas di masa depan. Ini itu sangat penting, karena apa? Karena laba dan arus kas itu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Kalau sebuah perusahaan diperkirakan akan mendapatkan laba yang meningkat, berarti perusahaan dianggap punya kemampuan berkembang dan menghasilkan keuntungan yang lebih baik di masa depan. Nah, selain laba, arus kas itu juga penting, karena walaupun perusahaan terlihat untung, kalau arus kasnya buruk, perusahaan itu bisa mengalami kesulitan keuangan. Jadi, perusahaan itu perlu memprediksi apakah nanti kas yang masuk itu cukup untuk membayar biaya operasional, utang, ataupun investasi. Nah, tujuan kedua yaitu menilai nilai perusahaan. Nah, analisis prospektif ini juga membantu investor melihat apakah perusahaan memiliki nilai yang baik untuk dijadikan tempat untuk berinvestasi. Nah, biasanya investor ini lebih tertarik pada perusahaan yang punya prospek pertumbuhan bagus. Misalnya penjualannya meningkat, pasarnya berkembang, dan keuntungannya itu stabil. Karena kalau prospeknya itu bagus, sudah dipastikan bahwa kemungkinan nilai perusahaan juga akan meningkat di masa depan. Nah, selanjutnya, analisis prospektif juga membantu dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Jadi bukan cuma investor nih yang membutuhkan analisis ini, tetapi juga pihak bank ataupun kreditor juga butuh nih analisis ini. Tujuan terakhir yaitu mengevaluasi prospek kinerja perusahaan. Dari analisis ini, perusahaan itu bisa mengetahui apakah strategi yang dijalankan selama ini sudah efektif atau belum. Misalnya, kalau ada penjualan mulai menurun selama beberapa periode, perusahaan itu bisa segera mencari penyebabnya dan memperbaiki strategi pemasaran atau operasional sebelum masalahnya menjadi lebih besar. Nah, jadi intinya, analisis prospektif itu sangat penting karena membantu perusahaan, investor, maupun kreditur untuk melihat gambaran kondisi perusahaan di masa depan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih tepat dan tidak hanya berdasarkan kondisi saat ini saja. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan proses proyeksi. Nah, proyeksi itu dimulai dari estimasi pertumbuhan penjualan, karena penjualan menjadi dasar utama dalam menyusun laporan laba rugi proyeksi. Dalam menentukan proyeksi ada beberapa faktor yang dipertimbangkan. Yang pertama itu kondisi makroekonomi, karena pertumbuhan ekonomi mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika kondisi ekonomi meningkat, penjualan perusahaan juga dapat berpotensi meningkat. Nah, untuk yang kedua itu lanskap kompetitif atau kondisi persaingan. Jumlah pesaing dan kekuatan pesaing akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam meningkatkan penjualan serta menetapkan harga. Yang ketiga itu campuran toko baru dan lama. Toko baru itu biasanya memiliki potensi pertumbuhan penjualan lebih tinggi karena menjangkau pasar baru, sedangkan toko lama itu cenderung mengikuti pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Jadi, proyeksi tidak hanya berdasarkan angka di masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan faktor ekonomi dan kondisi bisnis perusahaan. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi laporan laba rugi. Apa sih itu proyeksi laporan laba rugi? Nah, proyeksi laporan laba rugi adalah perkiraan laporan keuangan untuk periode mendatang yang dibuat berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya. Jadi, perusahaan menggunakan data historis dan rasio keuangan untuk memperkirakan pendapatan serta laba di masa depan. Nah, kita lihat pada kasus proyeksi tahun 2006. Perusahaan target. Proyeksi tahun 2006 ini disusun dari laporan tahun 2003 sampai 2005. Dasar utamanya itu adalah penjualan, karena komponen lain dihitung dari angka penjualan tersebut. Pertama, penjualan tahun 2006. Nah,
tahun 2006 itu penjualannya diproyeksi dari penjualan 2005 sebesar 46.839 dolar. Lalu dikalikan pertumbuhan penjualan sebesar 11,455%. Jadi hasilnya itu 52.204 dolar. Nah, yang kedua, laba kotor dihitung dengan gross profit margin sebesar 32,866% dari penjualan, sehingga diperoleh sebesar 17.157 dolar. Dari situ harga pokok penjualan didapat dari penjualan dikurangi laba kotor akan menjadi 35.047 dolar. Yang ketiga itu beban operasional atau SG&A. Nah, itu dihitung sebesar 22,49% dari penjualan. Nah, hasilnya menjadi 11.741 dolar. Selanjutnya, beban depresiasi. Nah, beban depresiasi dihitung dari aset tetap awal periode dengan rasio 6,333% sehingga diperoleh 1.410 dolar. Beban bunga dihitung dari utang berbunga awal tahun dengan rasio 5,173%, hasilnya itu akan menjadi 493 juta dolar. Setelah itu, laba sebelum pajak diperoleh dari laba kotor dikurangi seluruh beban, yaitu 3.513 dolar. Nah, pajak akan dihitung sebesar 37,809% dari laba sebelum pajak, maka akan menghasilkan 1.328 dolar. Nah, setelah dikurangi pajak, laba bersih tahun 2006 diproyeksikan sebesar 2.185 dolar. Jadi, intinya proyeksi ini dibuat dengan melihat pola keuangan tahun-tahun sebelumnya, lalu menggunakan rasio tersebut untuk memperkirakan kinerja perusahaan pada tahun-tahun berikutnya. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefani. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proyeksi laporan posisi keuangan. Nah, karena kita hanya mempunyai waktu 5 menit, kita langsung aja. Nah, jadi di situ ada 2 tabel yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan. Nah, di sini tuh saya menggunakan Target Corporation sebagai contoh. Nah, jadi itu adalah laporan posisi keuangan atau neraca dari tahun 2003 sampai 2005. Nah, tabel itu menunjukkan apa aja yang dimiliki sama perusahaan tersebut dan dari mana aja sumber dananya. Yang pertama itu kita bahas dulu kas. Nah, kas tahun 2005 sebesar 2.204. Ini tuh berarti uang yang langsung tersedia di perusahaan itu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 708 dolar. Jadi itu buat kondisi uang tunai perusahaan kelihatan lebih kuat. Nah, lalu tuh ada piutang. Nah, piutang itu uang yang seharusnya dibayar pelanggan ke perusahaan. Tahun 2005 nilainya itu 5.069 dolar. Nah, angka ini tuh naik dibanding tahun 2004, artinya penjualan kredit perusahaan itu juga meningkat. Lalu berikut itu ada persediaan. Persediaan itu adalah barang yang masih disimpan untuk dijual. Nah, tahun 2005 nilainya itu 5.384 dolar. Ini tuh menunjukkan perusahaan itu memiliki stok barang yang cukup besar untuk memenuhi penjualan. Kemudian ada aset tetap. Nah, aset tetap ini seperti gedung, tanah, mesin, dan juga peralatan operasional lainnya. Nah, nilai aset tetap itu tahun 2005 sebesar 16.860 dolar. Jadi bisa dilihat kalau sebagian besar aset perusahaan itu memang digunakan untuk operasional bisnis jangka panjang. Nah, kalau semua aset dijumlahkan, total aset perusahaan itu tahun 2005 mencapai 32.298 dolar. Artinya seluruh kekayaan perusahaan itu ada di angka tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian liabilitas atau utang. Nah, utang itu adalah utang tahun 2005 sebesar 5.779 dolar. Nah, ini tuh adalah kewajiban perusahaan kepada pemasok barang. Kemudian total liabilitas perusahaan itu mencapai 19.264 dolar. Nah, artinya sebagian besar aset perusahaan itu masih dibiayai oleh utang. Nah, lalu bagian terakhir adalah ekuitas pemegang saham, yaitu hak milik perusahaan setelah dikurangi utang. Nah, nilai itu sebesar 13.029 dolar. Jadi dari tabel pertama ini kita bisa melihat kalau perusahaan itu mengalami pertumbuhan aset, penjualan, dan juga modal, tapi juga tetap memiliki utang yang cukup besar untuk mendukung operasionalnya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel yang kedua, yaitu proyeksi laporan posisi keuangan. Nah, tabel ini tuh penting karena membantu kita membaca kondisi perusahaan dengan melihat
dengan lebih mudah, bukan hanya melihat angka yang besarnya aja. Yang pertama itu ada tingkat perputaran piutang usaha sebesar 9,24 kali. Artinya dalam 1 tahun perusahaan itu mampu menagih piutangnya sekitar 9 kali. Nah, semakin tinggi angkanya, biasanya semakin cepat perusahaan itu menerima uang dari pelanggan. Dan rumusnya itu adalah tingkat perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi sama piutang usaha. Lalu ada tingkat perputaran persediaan sebesar 5,84 kali. Artinya stok barang perusahaan itu cukup cepat terjual dan diganti lagi. Jadi barang itu tidak terlalu lama menumpuk di gudang. Rumusnya itu proyeksi piutang usaha dibagi sama dengan proyeksi penjualan dibagi sama tingkat perputaran usaha yang kita cari tadi. Nah, kemudian ada capex. Nah, terhadap penjualan sebesar 6,431%. Nah, capex ini sederhananya adalah biaya yang dipakai perusahaan untuk membeli atau menambah aset seperti gedung dan juga peralatan. Artinya sekitar 6% dari penjualan itu digunakan perusahaan untuk pengembangan bisnis dan juga aset operasional. Lalu ada dividen per saham. Nah, itu tuh menunjukkan berapa keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham. Nah, tahun 2005 nilainya itu adalah 0,30 dolar per saham. Nah, jadi perusahaan itu tak membagikan keuntungan itu kepada investornya. Jadi kesimpulan dari dua tabel yang tadi itu adalah perusahaan target itu mengalami perkembangan yang cukup baik, aset dan penjualannya itu meningkat, perputaran piutang dan persediaan itu juga cukup bagus, serta perusahaan itu masih mampu membayar dividen kepada pemegang saham. Namun, perusahaan itu juga tetap harus mengelola utangnya itu dengan baik supaya kondisi keuangannya itu tetap stabil. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya Siti Animi dengan NIM 2402114387. Saya akan menjelaskan materi bagian proyeksi laporan arus kas. Proyeksi laporan arus kas adalah perkiraan atau estimasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas perusahaan pada periode yang akan datang. Laporan ini dibuat untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, memenuhi kebutuhan operasional, membayar kewajiban, melakukan investasi, serta membiayai aktivitas pendanaan di masa depan. Melalui proyeksi arus kas, perusahaan dapat mengetahui apakah kas yang dimiliki itu cukup untuk mendukung kegiatan bisnis atau justru membutuhkan tambahan pendanaan. Oleh karena itu, proyeksi laporan arus kas sangat penting karena membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan dan perencanaan strategi bisnis. Pada tabel proyeksi laporan arus kas Target Corporation tahun estimasi 2006, terlihat bagaimana perusahaan memperkirakan pergerakan kas yang akan terjadi selama periode tersebut. Laporan ini dibagi menjadi 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Bagian pertama dimulai dari laba neto sebesar 2.185 juta dolar. Nilai ini menunjukkan keuntungan bersih yang diperkirakan diperoleh perusahaan selama tahun 2006. Namun, laba bersih tidak langsung menggambarkan jumlah kas yang benar-benar diterima perusahaan, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian untuk mengubah laba menjadi arus kas operasi. Penyesuaian pertama berasal dari penyusutan dan amortisasi sebesar 1.410 juta dolar. Beban ini ditambahkan kembali karena meskipun mengurangi laba pada laporan laba rugi, penyusutan dan amortisasi tidak mengeluarkan kas secara nyata. Selanjutnya, terdapat perubahan pada akun modal kerja. Piutang sebesar 581 juta dolar dan persediaan sebesar 617 juta dolar menunjukkan adanya kenaikan pada piutang dan persediaan sehingga mengurangi kas perusahaan. Hal ini terjadi karena sebagian penjualan belum diterima dalam bentuk kas dan perusahaan juga mengeluarkan dana lebih banyak untuk persediaan. Di sisi lain, utang usaha sebesar 662 juta dolar dan biaya yang masih harus dibayar sebesar 187 juta dolar menambah kas perusahaan karena perusahaan belum melakukan pembayaran secara tunai atas kewajiban tersebut. Selain itu, pajak penghasilan dan lain-lain sebesar 48 juta dolar juga ikut mempengaruhi arus kas. Setelah seluruh penyesuaian dilakukan, perusahaan memperoleh arus kas neto dari aktivitas operasi sebesar 3.029,4 juta dolar. Nilai ini menunjukkan bahwa aktivitas utama perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup besar. Kemudian, pada aktivitas investasi, terdapat pengeluaran modal sebesar 3.357 juta dolar. Pengeluaran ini biasanya digunakan untuk pembelian aset tetap.
ekspansi usaha atau investasi jangka panjang lainnya. Karena merupakan pengeluaran kas, maka nilainya dicatat negatif dan menyebabkan arus kas neto aktivitas investasi menjadi minus 3.357 juta dolar. Pada aktivitas pendanaan, perusahaan melakukan pengurangan utang jangka panjang sebesar 504 juta dolar dan pembayaran dividen sebesar 276 juta dolar. Kedua transaksi tersebut mengurangi kas perusahaan sehingga total arus kas neto dari aktivitas pendanaan menjadi negatif 780 juta dolar. Dari keseluruhan aktivitas tersebut, perusahaan mengalami penurunan kas sebesar 843 juta dolar. Kas awal periode tercatat sebesar 2.240 juta dolar, sehingga kas akhir periode diproyeksikan menjadi 1.402 juta dolar. Berdasarkan proyeksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Target Corporation masih mampu mendanai kebutuhan operasional dan investasinya menggunakan kas yang dihasilkan dari aktivitas internal perusahaan. Walaupun saldo kas mengalami penurunan, kondisi ini masih dianggap stabil karena perusahaan tetap dapat menjalankan aktivitas investasi dan memenuhi kewajiban pendanaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis sensitivitas. Kalau analisis perspektif tadi digunakan untuk memperkirakan kondisi perusahaan di masa depan, berbeda dengan analisis sensitivitas ini. Analisis ini itu lebih fokus untuk melihat apa yang terjadi kalau ada perubahan pada asumsi tertentu. Jadi istilah gampangnya, kita mencoba menguji seberapa sensitif laporan keuangan terhadap perubahan suatu faktor. Misalnya, perusahaan awalnya memperkirakan penjualan itu naik 10%, tapi ternyata kondisi pasar itu menurun dan penjualannya itu cuma naik 3%. Nah, dari situ perusahaan bisa melihat dampaknya kepada laba, arus kas, atau kebutuhan pendanaan perusahaan. Jadi, analisis ini penting karena kondisi dalam bisnis itu tidak bisa sesuai prediksi. Harga bahan bakunya itu bisa naik, bisa turun, suku bunganya itu bisa berubah, dan semua itu bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Sensitivitas digunakan untuk menguji dampak perubahan asumsi pada laporan keuangan. Artinya, perusahaan mencoba mengubah suatu faktor tertentu, lalu melihat pengaruhnya terhadap hasil keuangan. Nah, contohnya itu seperti yang ada di buku, misalnya, pengeluaran modal perusahaan diasumsikan meningkat menjadi 7,5% dari penjualan. Akibatnya, pengeluaran perusahaan ikut naik dan saldo kas di perusahaan justru menurun. Dari situ terlihat bahwa perubahan kecil dalam asumsi ternyata bisa memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi keuangan perusahaan. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat berbagai kemungkinan skenario dan mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap perusahaan. Jadi, perusahaan itu bisa lebih siap menghadapi risiko yang akan mungkin terjadi di masa depan. Biasanya, perusahaan juga membuat beberapa skenario, misalnya skenario terbaik, normal, dan terburuk. Skenario terbaik misalnya penjualannya naik tinggi, laba meningkat, dan arus kasnya itu aman. Sementara skenario terburuk bisa terjadi saat biaya naik dan penjualannya itu turun, sehingga perusahaan mengalami penurunan laba. Dengan adanya analisis ini, manajemen itu menjadi lebih mudah menentukan strategi dan mengambil keputusan. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi perubahan kondisi, perusahaan sudah punya gambaran langkah apa yang harus dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan analisis prospektif pada model penilaian laba residu. Analisis prospektif adalah yang menjelaskan bagaimana cara menilai harga saham atau perusahaan menggunakan metode residual income valuation model atau model penilaian pendapatan residual. Model ini mengatakan bahwa nilai perusahaan saat ini sama dengan nilai buku ekuitas sekarang ditambah nilai sekarang dari laba residual di masa depan. Rumus utamanya dapat teman-teman lihat di slide ini, yang dimana arti simbolnya itu VT sama dengan nilai perusahaan saham saat ini, BVT sama dengan nilai buku ekuitas saat ini, RI sama dengan residual income atau laba residual, K sama dengan biaya modal atau cost of capital, dan E dalam kurung RI sama dengan estimasi laba residual di masa depan. Nah, selanjutnya apa itu residual income? Residual income adalah laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan imbal hasil minimum yang diharapkan investor. Nah, dapat kita hitung residual income itu dapat kita hitung dengan rumus RIT sama dengan NIT dikurang dengan K dikali dengan BVT dikurang dengan 1.
Untuk informasinya itu NI itu sama dengan laba bersih, lalu K dikali BV itu sama dengan tingkat keuntungan minimum yang diharapkan oleh investor. Nah, selanjutnya ini pada slide selanjutnya ada contoh dari bagaimana analis memperkirakan nilai saham perusahaan bernama Siminex. Tabel ini dapat teman-teman lihat di buku ya teman-teman. Nah, pada tabel ini terdapat data-data nih. Ya, pertama itu ada data historis atau data masa lalu dan forecast atau perkiraan masa depan. Lalu ada juga terminal year atau tahun akhir estimasi. Nah, analis ini harus memperkirakan beberapa hal. Yang pertama itu sales growth atau pertumbuhan dari penjualan. Yang kedua ada net profit margin atau margin laba bersih yang dihasilkan. Yang ketiga ada net working capital turnover. Yang keempat ada fixed asset turnover. Yang kelima ada financial leverage, dan yang terakhir itu ada cost of equity atau biaya modalnya. Nah, selanjutnya next ke slide berikutnya, yaitu materi tentang tren penggerak nilai. Nah, pada materi tren penggerak nilai ini menjelaskan faktor-faktor utama atau value drivers yang mempengaruhi nilai perusahaan atau mempengaruhi nilai sahamnya, yang dimana fokus utamanya ialah ROE, profit margin, dan asset turnover. Nah, di sini kita akan membahas tentang mean reversion, ROI, NPM, dan TAT. Pada bagian ini ada membahas dua komponen utama dari ROE itu sendiri, yaitu NPM atau Net Profit Margin dan TAT atau Total Asset Turnover. Nah, itu ROE, yang dimana ROE ini menilai ukuran kinerja keseluruhan bagi pemegang saham. Dan next slide itu ada NPM, yang menilai komponen profitabilitas atau margin laba. Dan yang slide berikutnya ada TAT, yaitu menilai komponen efisiensi penggunaan aset. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya itu ada perkiraan arus kas dengan analisis proforma. Kewajaran dan kelayakan perkiraan arus kas jangka pendek biasa diperiksa dengan laporan keuangan proforma. Kita mencapai hal ini dengan menggunakan asumsi perkiraan kas yang mendasari untuk menyusun laporan keuangan proforma untuk periode yang diperkirakan dan laporan posisi keuangan proforma pada akhir periode perkiraan. Rasio keuangan dan hubungan lainnya diperoleh dari laporan keuangan proforma dan diperiksa kelayakannya terhadap hubungan historis. Perbandingan ini harus mengakui penyusunan untuk faktor-faktor yang diperkirakan untuk memengaruhi selama periode perkiraan kas. Nah, seperti tabel di atas itu ada estimasi beban, yang dimana tabel ini menjelaskan asumsi biaya yang digunakan dalam penyusunan proyeksi keuangan perusahaan IT teknologi selama periode Januari sampai Juni tahun ke-1. Komponen pertama adalah bahan baku yang diperkirakan sebesar 30% dari total penjualan. Artinya, setiap peningkatan penjualan akan meningkatkan kebutuhan bahan baku secara proporsional. Komponen kedua adalah tenaga kerja langsung sebesar 25% dari penjualan. Karena perusahaan memproduksi prosesor elektronik, jadi biaya tenaga kerja komponen ini menjadi utama dalam proses produksi. Selanjutnya, terdapat overhead pabrik variabel sebesar 10% dari penjualan. Biaya ini berubah mengikuti volume produksi seperti listrik produksi atau biaya operasional mesin. Selain biaya variabel, perusahaan juga memiliki overhead pabrik tetap sebesar $8.000 per bulan. Termasuk penyusutan sebesar $1.000, biaya tetap harus dibayar meskipun tingkat produksi berubah. Nah, untuk aktivitas pemasaran, perusahaan mengalokasikan beban penjualan sebesar 10% dari penjualan. Kemudian untuk administrasi perusahaan terdapat beban umum dan administrasi variabel sebesar 8% dari penjualan, serta beban tetap sebesar $7.000 per bulan. Nah, selanjutnya ini ada tabel perkiraan kas. Tabel ini menunjukkan proyeksi arus kas perusahaan selama 6 bulan, dari Januari hingga bulan Juni. Perhitungan dimulai dari saldo kas awal sebesar $15.000. Nah, kas masuk berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, penerimaan dari penjualan, hasil penjualan real estate, hasil penerbitan obligasi, dan penjualan peralatan. Penerimaan terbesar
berasal dari penjualan yang meningkatkan dari bulan ke bulan sering pertumbuhan penjualan perusahaan. Nah, di sisi pengeluaran, perusahaan mengeluarkan kas untuk pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, overhead tetap, overhead variabel, beban penjualan, beban administrasi, pembayaran pajak, dan pembelian aset tetap. Nah, karena perusahaan ingin mempertahankan saldo kas minimum tertentu setiap bulan, ketika saldo kas tidak mencukupi, maka perusahaan perlu mencari pendanaan tambahan melalui pinjaman. Nah, tabel ini membantu melihat kemampuan likuiditas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, dari tabel di samping, terlihat bahwa kebutuhan kas meningkat seiring ekspansi usaha, sehingga perusahaan harus mengelola arus kas secara hati-hati. Nah, selanjutnya itu ada tabel laporan laba rugi pro forma. Nah, tabel ini yang di atas ini menunjukkan estimasi laba rugi perusahaan selama 6 bulan. Nah, total penjualan diproyeksi sebesar 1 juta dan beban pokok penjualan terdiri dari bahan baku sebesar 300.000, tenaga kerja 250.000 dan overhead 148.000. Nah, jadi ditotalkan itu menjadi 658.000. Nah, setelah dikurangi sama HPP, perusahaan memperoleh laba bruto sebesar Rp302.000. Nah, selanjutnya terdapat beban operasional yang dimana beban penjualan sebesar 100.000, piutang tak tertagih 18.750, dan beban umum dan administrasi sebesar 122.000. Nah, jadi ditotalkan itu menjadi 240.750 yang kita sebut sebagai beban operasional. Nah, setelah dikurangi beban operasional, perusahaan memperoleh laba operasi sebesar 61.250. Perusahaan juga memperoleh keuntungan dari penjualan peralatan besar sebesar 25.000. Namun, terdapat beban bunga sebesar 2.500, sehingga laba sebelum pajak menjadi 83.750. Nah, setelah dikenakan pajak 40% sebesar 33.500, laba bersih perusahaan menjadi 50.250 perak. Nah, laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan meskipun beban operasional cukup tinggi. Nah, selanjutnya itu ada tabel yang di bawah ini, itu adalah tabel laporan posisi keuangan pro forma. Tabel ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan setelah 6 bulan operasional. Pada sisi aset lancar itu ada kas sebesar 44.250, piutang usaha sebesar 234.000, persediaan bahan baku sebesar 71.000. Nah, total aset lancarnya itu menjadi 349.250. Nah, pada aset tetap, nilai aset tetap bruto menurun karena penjualan aset, terdapat tambahan pembelian aset baru, akumulasi penyusutan meningkat, sehingga total aset tetap neto sebesar 184.000. Ditambah aset lain dan biaya penerbitan obligasi tangguhan, total aset menjadi 538.750. Nah, pada sisi kewajiban, itu ada utang usaha 41.500, wesel bayar 43.500, pajak terutang 14.500. Jadi total kewajiban jangka pendeknya itu adalah 99.500 dan utang jangka panjangnya itu 125.000. Nah, pada sisi ekuitas, saham biasa itu 168.000, saldo laba 146.250. Jadi, total liabilitas dan ekuitas seimbang dengan total aset, yaitu 538.750. Nah, jadi laporan ini menunjukkan perusahaan masih dalam posisi stabil, namun ketergantungan terhadap utang mulai meningkat. Terima kasih. Berdasarkan materi pada presentasi kami pada hari ini, kami dapat menyimpulkan analisis prospektif merupakan tahap akhir dalam proses analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk meramalkan kinerja masa depan perusahaan, seperti laba rugi dan arus kas. Proses ini dilakukan dengan memproyeksikan akun-akun kunci seperti pendapatan, beban, dan aset berdasarkan data historis, serta asumsi ekonomi yang realistis mengenai pertumbuhan penjualan dari margin laba. Hasil dari proyeksi ini sangat krusial bagi para pengambil keputusan karena menjadi dasar utama dalam menentukan estimasi nilai intrinsik perusahaan dan penilaian risiko kredit di masa mendatang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau tingkah laku yang tidak nyaman, kami memohon maaf. Lebih dan kurangnya kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga ibu yang sudah menonton video penjelasan kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami jelaskan menjadi bekal kita untuk di masa depan. Sekian dari kelompok 6, kami ucapkan terima kasih.